lepaskan aku rugi. 15. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. 13. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, tegakkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu dari kata orang kafir. 14. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang kau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan dipandang wajah, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan duka. Ya, itu saudara kita masuk bagi halaman pasal yang ke-16 dan pasalnya yang ke-17. Kita akan lihat bersama pada ayat yang ke-16, ayatnya yang ke-11, ayatnya yang ke-7 dulu kita baca. 16 ayatnya yang ke-7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku ya pada waktu malam kundiku mengajari aku. Amin. Saudara, Daud, saudara, di dalam semua kebesarannya, ya, ada satu hal yang dia syukuri kepada Tuhan, buat semua perbuatan Tuhan, buat semua karya Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup Daud. Tetapi satu hal yang Daud juga syukuri dalam hidupnya, perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya, saudaraku, adalah apa? Adalah karena Tuhan mau memberi nasihat kepada. Saudara, kadang-kala kita melihat tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, kita melihat dan menghargai, mengucap syukur buat perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita, ketika kita disembuhkan, ketika kita diberkati, ketika kita ditolong, ketika kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi hal yang seperti ini buat kita jadi sesuatu yang gak ada arti. Buat kita nilai yang seperti ini kita anggap remeh. Apa itu? Ketika Tuhan beranugerah kepada kita pada waktu Dia menasihati kita. Buat kita itu bukan anugerah, tapi buat Daud itu adalah anugerah. Buat kita itu adalah sesuatu yang bahkan seringkali buat kita itu menjadi sesuatu yang apa ya? Memenjarakan kita, membatasi kita, membuat ruang gerak kita jadi terbatas. Kita nggak bisa apa ya, bergerak seperti yang kita mau, yang kita suka. Itulah sebabnya kita memandang nasihat Tuhan jadi sesuatu yang terbalik dari apa yang Daud lihat. Daud melihat bahwa anugerah Tuhan, saudara, ya, kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan yang dinyatakan dalam hidupnya, bukan pada waktu dia jadi raja, pada waktu dia bisa setiap kali dikejar Saul dia lolos, saudara. Bukan hanya pada waktu dia menghadapi Goliat dan lalu kemudian dia menang. Tetapi Daud melihat bagaimana dimulainya semua anugerah Tuhan itu dari mana? Daripada waktu Tuhan mau memberi nasihat kepada. Ini, saya tidak tahu, adakah kita punya cara pandang yang seperti itu? Adakah kita bisa menilai nasihat Tuhan juga seperti Daud menilai? Daud menilainya itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, saudara. Daud menilainya nasihat Tuhan itu menjadi satu kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan yang dinyatakan dalam hidup lewat firman, lewat nasihat. Sampai di sini, Pak Ibu Saudara, kita menilai Tuhan, firman Tuhan, nasihat Tuhan. Karena nasihat itu seringkali datang lewat firman Tuhan seperti pagi hari. Tapi bagaimana kita memandangnya? Bagaimana kita menilainya? Kita seringkali meremehkan. Kita seringkali tidak menganggap arti anugerah Tuhan lewat firman itu. Padahal dari sinilah dimulainya kemenangan kita. Ada amin, saudara.
Disinilah dimulainya kemenangan-kemenangan kita. Saya percaya, saudara, saya percaya ketika Daud mengalahkan Goliat, ada nasihat-nasihat Tuhan, bukan lagi tentang firman yang diberikan, tapi pesan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hatinya Daud. Sehingga nasihat-nasihat itulah yang kemudian menggerakkan Daud. Dia mulai ambil batu dari dasar sungai, lalu kemudian dia mulai ambil ketapelnya, saudara. Dia mulai ayunkan itu, saudara. Nasihat Tuhan, firman Tuhan, yang mulai mengarahkan hidupnya Daud. Firman Tuhan yang mulai menggerakkan tangannya, pikirannya, perasaannya diarahkan. Tapi kita seringkali menganggap enteng hal ini. Kita menganggap ini jadi sesuatu yang tidak penting. Percayalah, saudara, kemenangan-kemenangan itu berasal diawali ketika firman itu datang dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara. Firman itu firman itu kita terima. Karena firman itu mendatangkan kemenangan. Ada amin, saudara. Firman itu mendatangkan kemenangan. Firman itu bukan mendatangkan kekalahan. Tapi berapa banyak orang menolak firman. Makanya hidupnya cuma diwarnai sama kekalahan. Kalah lagi, kalah maning, gagal maning. Kenapa? Firmannya dia nggak terima, firmannya dia nggak pegang, firmannya dia tolak. Kenapa? Karena buat dia firman ini bukan anugerah. Buat dia firman ini bukan kuasa Tuhan. Firman ini hanya bikin risih, membatasi gerak, membatasi kesukaan kita, membatasi maunya kita. Di sini, saudara, seperti apa kita memandang firman itu? Nasihat-nasihat Tuhan itu seperti apa? Adakah kita melihat itu menjadi sebuah anugerah Tuhan buat kita? Kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita? Ataukah kita memandangnya hidupnya Daud, kemenangannya Daud dimulai dari apa? Ketika firman itu datang dan Daud meresponi firman itu. Bisa bilang amin, saudara. Kemenangan dari tokoh-tokoh Alkitab, saudara boleh katakan siapa namanya mereka? Daniel kah? Musa kah? Siapapun. Tapi saya harus bilang begini, dimulai dari apa? Kenapa mereka mengalami yang namanya kemenangan, pertolongan Tuhan, kemenangan, keluar biasaan Tuhan dinyatakan. Dimulai dari apa? Dari firman yang datang, yang direspon. Buat mereka ini menjadi sebuah anugerah. Betul, sisi secara daging, secara manusia itu membatasi mereka. Ruang gerak mereka dibatasi. Kebebasan mereka sepertinya kemanusiaan hak yang sekarang sedang didengungkan, saudara. Hak asasi manusia mereka lagi diambil, saudara. Di mana mereka nggak punya hak kebebasan untuk memilih, untuk menentukan sikap. Betul. Tapi karena itulah, saudara, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup. Sampai di sini, saudara, sebelum kita melangkah menjalani kehidupan hari-hari ke depan, bahkan sepanjang hari ini, seperti apa saudara memandang firman? Tentang firman apapun juga, apakah itu mengada-ada deh, ya, terlalu lebay, terlalu berlebihan, ngomongin orang nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, begini nggak boleh. Ya sudah. Kayaknya kita dibatasi banget. Gimana bisa hidup kalau begini? Gimana bisa hidup kalau begini? Semua nggak boleh, ini jangan, ini nggak boleh, ini dilarang. Di
Disinilah letak kemenangan kita. Dan kadang-kadang firman itu datang bukan seperti pagi hari, tapi firman ini datang apa sudah? Langsung di roh kita, di hati nurani kita. Dia bicara, nggak boleh, jangan. Kadang-kadang dia bilang begini sama saudara, ampuni, lepaskan pengampunan. Kadang-kadang dia bilang begini sama saudara dan saya, jangan marah, tahan emosi. Kadang-kadang dia bilang begini sama gini, bersikap baik, bersikap baik. Bahkan seringkali dia bicara sama saya dan saudara, ada amin saudara? Amin. Iya kan? Dia bicara sama saya, dia bicara sama saudara. Lalu kemudian ada banyak orang bilang begini, ya gimana caranya dengar suara Tuhan? Nggak yang aneh-aneh banget gitu, saudara. Juga nggak usah cari-cari yang aneh-aneh. Tapi saya percaya, saudara, ketika ingin engkau melakukan sebuah kesalahan, tapi kemudian ada sesuatu yang bicara di hatimu, itu adalah roh Tuhan. Ada amin, saudara. Itu adalah roh Tuhan. Ketika engkau pengen banting piring, saudara, karena engkau emosi, engkau pengen banting piring, lalu kemudian ada suara lembut yang bicara di hati kita. Jangan. Itu roh Tuhan. Yang mau membawa apa? Mau membawa engkau mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Ada amin. Amin. Engkau bisa menyelesaikan masalah itu. Roh Kudus ajar sama kita supaya jangan pakai emosi. Tapi seringkali kita bilang begini, kita menganggap apa sih? Terserah saya dong. Itulah kenapa kita terus terlalu banyak anak-anak Tuhan yang nggak pernah ngalamin yang namanya apa itu yang disebut dengan kemenangan. Kalau pun dapat kemenangan, ya kemenangan, tapi kadang-kadang jarang-jarang. Bukan sebuah kemenangan yang terus berkelanjutan. Saya mau bilang begini, kemenangan yang Tuhan berikan itu kemenangan yang berkelanjutan. Ada amin, saudara. Berkemenangan yang kelanjutan itu apa sih, saudara? Yang terus naik, ya. Kayak kalau saya gambarin kayak orang main game itu, sudah kayak orang main game itu kan levelnya naik, tambah hebat, tambah hebat, tambah hebat, tambah hebat, tambah luar biasa, tambah luar biasa, tambah luar. Bukan menang tuh bukan menang yang datar, menang, bukan. Tapi terus dibawa naik. Kita berapa banyak anak Tuhan gak ngalamin hidup yang seperti itu? Kenapa? Karena firman dianggapnya, aduh, gak enak deh, gak enak. Kita pengen balas itunya orang, kejahatannya orang, tapi Roh Kudus bilang jangan, udah. Kadang-kadang karena orang itu bikin salah sama kita, yang biasa kita bantu, saudara, ya, yang biasa kita bantu, tapi itu orang kurang ajar, ya, bersikap yang bagaimana sama kita, kemudian kita bilang nggak mau nak bantu lagi. Kadang-kadang kan Roh Kudus bilang, itu firman. Amin, saudara. Itu firman. Apa itu firman? Anugerah. Apa itu firman? Itu kuasa Tuhan yang sedang dinyatakan dalam hidup. Dia membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Ada amin. Amin. Itu firman. Makanya apa? Daud bilang begini sama kita. Daud ajar sama kita, dia tulis seperti itu, saudara. Ya. Dia tadi katakan, saudaraku, ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sama-sama kita baca lagi ayat yang ke-7, saudara. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Tuhan ajar Daud di hati nurani. Makanya saya katakan, hati nurani ini Tuhan sering kali bicara. Makanya bagian yang terjujur dari hidup kita itu hati nurani. Kita boleh di mulut, muka kita, mimik kita boleh bisa melotot bilang bahwa saya nggak salah.
Tapi hati nurani kita yang bicara. Saya rindu, saudara, hari-hari ke depan yang orang bilang semakin sulit. Jokowi memprediksi berapa puluh negara akan hancur, dan benar, saudara. Jokowi bilang bahwa Indonesia bukan dalam keadaan baik-baik saja. Tidak. Kita harus berwaspada, karena akan terjadi yang namanya krisis energi, krisis pangan. Ya. Saudara, itu akan terjadi dan itu akan berpengaruh dalam hidup kita. Tapi saya masih percaya, saudara, dan saya akan tetap percaya, dan kita harus tetap percaya di dalam Tuhan ada pemeliharaan Tuhan yang ada. Tapi bagaimana kemudian kita bicara tentang pemeliharaan Tuhan, tapi firman-Nya kita tolak? Bukankah Tuhan itu diperkenalkan, saudaraku, ya, diperkenalkan, ya, sudah pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan ya, firman itu adalah Allah sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita bilang, saya mau tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada keamanan, di dalam Tuhan ada pemeliharaan, di dalam Tuhan ada keajaiban. Apa sih Tuhan? Tuhan adalah firman. Tuhan itu adalah firman. Firman itu adalah Tuhan. Makanya apa? Lewat firman Tuhan nuntun kita. Pribadi Tuhan yang jadi firman itu menuntun kita. Bukankah itu anugerah? Betul, kadang-kala dia bawa saya dan saudara masuk dalam lembah kekelaman seperti yang Daud katakan. Tapi ada pribadi yang setia itu juga ada bersama dengan kita di dalam lembah kekelaman. Saya merasakan ada Tuhan yang selalu bersama dengan saya dimanapun saya berada. Dalam posisi-posisi, dalam situasi-situasi saya sulit sekali, tapi saya merasakan ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saya. Dan selama ada Tuhan tidak tinggalkan saya dan saudara akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Ada amin. Kita akan baik-baik saja. Ada amin, saudara. Ya, kita akan pasti baik-baik saja selama ada Tuhan yang menyertai kita. Kita akan selamanya baik-baik saja. Ada amin, saudara. Keadaan kita, ekonomi kita, kesehatan kita akan baik-baik. Saya mau paling tidak saya bisa membentuk orang-orang saudara yang suka ikut doa pagi untuk mengerti lebih dalam lagi tentang apa itu firman Tuhan. Seperti apa itu firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita yang sudah dengar firman tiap hari nggak ngerti. Kita masih memandang firman itu jadi sesuatu yang membosankan. Firman itu jadi sesuatu yang kayak tali yang ikat kita. Kadang betul dia seperti ngikat kita, di mana kita dibuat nggak berdaya. Tapi supaya apa? Supaya jangan kita bikin kesalahan. Berapa banyak di dalam kita menghadapi masalah, tapi apa, saudara? Tindakan-tindakan kita bukan memperbaiki, bukan meredam masalah, bukan mengecilkan masalah, tapi apa? Lewat tindakan-tindakan kata-kata kita, perbuatan kita, mimik muka kita, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi, saudara? Kita semakin memperbesar masalah. Tolong kita ya, saudara. Ini firman buat kita semua, buat saya juga. Kalau saja kita mau terima firman itu, kita memandang firman itu menjadi sebuah anugerah besar dalam hidup kita yang Tuhan berikan. Karena memang itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Artinya ketika kita mendapatkan firman, kita mendapatkan pribadi Tuhan yang mau menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Kalau kita bisa memandang itu, firman itu, pribadi yang seperti itu, maka saya percaya seperti Daud dibawa dari kemenangan kepada kemenangan, Tuhan juga akan bawa saya dari kemenangan kepada kemenangan. Ada amin, saudara. Membawa saya dan saudara dari kemenangan kepada kemenangan.
Ini bagian yang pertama, saudara. Bagian yang kedua, pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8 pasal 17. Sama-sama kita baca sudah ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara, ini Daud sedang berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan Daud menggambarkan atau metafora, menggambarkan saudaraku tentang perlindungan Tuhan dalam hidup orang percaya itu seperti biji mata. Seperti biji mata, saudara. Di mana biji mata itu di depannya ada kelopak. Ada kelopak mata. Yang biji mata nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Ya. Biji mata kita nggak bisa melindungi diri kita sendiri, betul saudara? Ya. Dimana ketika ada sesuatu benda kecil yang masuk lalu kemudian biji matanya bisa mundur ke belakang minut, gitu nggak bisa, nggak ada. Kita nggak punya otot yang seperti itu. Atau dia bisa kayak lift, bisa naik atau bisa turun ke bawah gitu. Enggak. Biji mata, kalau sudah bicara biji mata, maka apa saudaraku? Maka ada faktor yang lain yang melindunginya, atau maksud saya bagian yang lain yang dimana ini bukan matanya yang melindungi, tapi ada sesuatu yang melindungi, yaitu kelopak mata. Daud menyadarkan sama kita bahwa kita nggak bisa melindungi diri kita sendiri. Kita nggak bisa, ya, saudara. Saya seringkali melihat ya saudara. Tadi pagi saya renung sambil saya jalan naik mobil ke gereja. Saya melihat ada beberapa kecelakaan. Ya, sudah kalau di TikTok di mana ada di IG sudah ada kecelakaan yang yang tragis gitu, yang terakhir orang mau lagi jalan di lintasan kereta api, tahu-tahu mobilnya mogok. Iya kan saudara, mobilnya mogok, beberapa orang bisa keluar, tapi ada satu orang yang nggak bisa keluar. Saya pernah lihat saudara, ada mobil nggak ngebut, saudara, nggak ngebut, ya, mobil. Lalu kemudian di depannya ada orang naik motor boncengan. Lalu kemudian nggak ngerti kenapa dia lagi ngapain, atau dia lagi main HP, atau dia lagi ngelamun. Tahu-tahu ketabrak motornya, ditabrak kali nggak ngebut. Kelihatannya nih sudah memang nggak ngebut, cuma langsung dilindes gitu, mati. Ada satu orang yang mati dilindas. Maksud saya gini loh, ternyata bukan karena kehati-hatian kita bisa selamat, bukan karena kita jago kita selamat, betul nggak saudara? Bukan karena kita hati-hati kita selamat. Iya betul, kita harus hati-hati. Tapi ada orang yang sudah hati-hati tetap aja ngalamin celaka. Yang membuat kita selamat karena perlindungan Tuhan, saudara. Amin. Amin, saudara. Amin. Perlindungan Tuhan. Mau hati-hati kayak apa nih? Mau hati-hati kayak apa? Ada apa ya? Nggak ngerti. Kalau nggak kitanya orang lain atau bagaimana? Tapi kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu semata-mata karena perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena kita hati-hati. Makanya apa? Daud menggambarkan, saudara, Daud menggambarkan bahwa perlindungan Tuhan itu seperti biji mata. Peliharalah aku seperti biji mata. Di mana Daud nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Karena mata itu memang melihat, tapi ada hal-hal, saudara, kalau sudah melihat, kalau ada hal-hal yang dimana itu nggak terdeteksi. Iya kan?
Itu kadang-kadang mata, ya saudara, mata kita yang tajam, mata kita yang hebat, ya saudara. Tapi kadang-kadang nggak bisa mendeteksi ada benda yang, tapi nggak ngerti bagaimana, saudara. Tiba-tiba kelopak mata ini, saudara, dalam keadaan yang bahaya, kelopak mata ini langsung. Itulah perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi Daud menyadarkan sama saya dan saudara, kita nggak bisa melindungi diri kita sendiri. Saudara nggak bisa melindungi rumah tangga saudara. Saudara nggak bisa melindungi aset-aset saudara. Saudara nggak bisa melindungi usaha saudara, dagangan saudara. Saudara nggak bisa melindungi bisnis saudara. Nggak bisa. Saya nggak bisa melindungi pekerjaan Tuhan ini tetap ada, tetap berjalan. Nggak bisa. Memang saya dan saudara harus berjuang, berusaha. Tetapi semaksimal apapun yang kita kerjakan, nggak ada jaminan. Jaminannya kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka itu jadi jaminannya. Ada amin. Amin. Dia akan jadi perlindungan buat saya. Dia akan menjaga hidup. Sama, gambarannya sama. Dikatakan, ya sembunyikanlah aku dalam naungan sayap. Metafora yang digambarkan sama Daud, dia ambil apa sebetulnya? Kalau saya lihat dari catatan Alkitab, pelajaran kita, ayam sudah, ayam. Ketika ada sesuatu yang mengancam anak-anaknya, maka ayam ini langsung melebarkan sayap. Dia lindungi anak-anaknya. Artinya apa? Sekali lagi, hal yang pertama yang kita lihat bahwa anak ayam gak bisa melindungi diri sendiri. Anak ayam rapuh. Daud menggambarkan dirinya seperti anak ayam. Siapa Daud? Pahlawan. Siapa Daud? Orang hebat. Siapa Daud? Orang yang ditakuti banyak orang, banyak musuh, banyak bangsa. Siapa Daud? Daud adalah orang yang sudah mengalahkan banyak bangsa. Bangsa-bangsa yang hebat-hebat sudah dikalahkan semuanya. Tapi di hadapan Tuhan, dia gambarkan dirinya seperti anak ayam yang tidak berdaya. Kadang kalau kita baru bisa sedikit, udah kayak yang patah-patah. Jalan baru bisa bagaimana sedikit langsung mataku melotot baik. Baru bisa sedikit, baru begini sedikit, baru begitu sepaham. Aduh, sudah lupa diri kita. Udah ngerasanya kita tuh hebatnya. Kita tuh orang yang paling hebat, paling kuat. Daud, siapa Daud? Pahlawan. Pahlawan yang ditakuti. Dimana Daud kalau dia maju, saudara, aduh ngeri. Orang-orang ngeri. Orang-orang akan lihat begini. Daud maju nggak? Daud maju. Kalau Daud maju, aduh itu sebuah intimidasi buat musuh-musuh. Dan itu menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah semangat, ya. Membangkitkan semangat buat para pasukan. Tapi dia menggambarkan, dia menjadikan di hadapan Tuhannya, dia seperti anak ayam. Dan memang dia sadar, dia tahu. Karena memang dia seperti anak ayam yang ada apa-apa, yang ada apa, yang nggak bisa berbuat apa-apa, tanpa induk ayam melindungi. Kita butuh Tuhan, saudara. Amin. Kita butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Nggak bisa. Dalam pengembalaan, dalam apapun juga, saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saya kalau berdoa, saya cuma minta anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan, karena saya nggak bisa.
biarlah ini juga menjadi sebuah kesadaran buat saya. Karena kita seringkali lupa. Kita nanti butuh Tuhannya, kita ingat kita gak berdaya pada waktu pada masalah. Waktu kita terkapar baru Tuhan. Itu pada waktu kita lagi aman-aman saja. Apalagi kalau kita lagi berhasil, kita jadi lupa sama Tuhan. Kita jadi lupa sama kebaikan Tuhan. Kita jadi lupa sama anugerahnya Tuhan. Kita jadi lupa bahwa karena Tuhan kita bisa alami semuanya ini. Kita jadi lupa kalau karena Tuhan kita bisa mendapatkan semuanya. Tolong kita ya saudara, supaya kesadaran seperti ini, tentang bagaimana perlunya kita terhadap Tuhan. Kita nggak bisa membaca, kita punya mata. Mata itu alatnya melihat. Tapi berapa banyak kita nggak bisa memprediksi, kita nggak bisa melihat tiba-tiba ada sesuatu benda itu. Tapi karena ada kelopak itu yang melindungi. Kayaknya kalau nggak ada kelopak itu udah luka-luka tuh, bujal-bajal mata kita. Betul nggak saudara? Kalau kita nggak punya kelopak, melotot. Dan kelopak membuat mata kita jadi indah. Coba kalau nggak ada kelopak, melotot, jadi blesak. Coba ya, kelopaknya diangkat, ya, kelopaknya diangkat kayak gitu. Blesak. Tuhan membuat hidup kita jadi indah. Amin saudara. Amin saudara. Iya, melotot tuh nanti di kaca loroan aja sini, CG bagus best, loroan. Melotot, blesak. Orang melotot itu sebenarnya apa sih saudara? Orang melotot itu karena kelopak matanya diangkat naikin ke atas. Itu orang melotot. Ya. Orang melotot itu bukan matanya yang dimajuin juga, tapi kelopak matanya kayak begini. Kelopak mata membuat apa? Mata jadi indah. Tuhan dalam hidup kita membuat hidup kita jadi indah. Ada amin saudara. Hidup kita nggak menyeramkan. Hidup kita nggak menakutkan. Tolong kita ya saudara, biarlah firman ini menyadarkan kita betapa kita butuh Tuhan. Kapan? Setiap waktu. Ada amin. Amin. Ada amin. Amin. Kita butuh Tuhan setiap waktu. Ada lagu lama bilang, di senang dan susah, ku perlu Tuhan, selamanya. Kita butuh Tuhan selama-lamanya. Amin. Ada banyak orang kalau lagi butuh Tuhan, kalau lagi ada masalah, dompetnya kering, usahanya lagi turun, baru ingat. Kalau lagi baik-baik semua. Tapi saya melihat di sini. Di sini saya melihat Bapak Ibu Saudara belajar menaruh Tuhan dalam segala keadaan. Ada amin saudara. Saudara menghadirkan Tuhan dalam segala keadaan. Bukan pada waktu engkau dalam keadaan yang sulit, terpojok, jatuh, terkapar, lalu engkau panggil. Tapi saya melihat di saudara, saudara menghadirkan Tuhan di setiap saat. Amin. Dan hadirkan Tuhan selalu seperti itu. Nanti saya dan saudara akan melihat penyertaannya dahsyat dalam hidup saya dan saudara. Dia akan menuntun kita, dia akan menyertai kita, dan dia akan jadi penolong buat saya dan saudara. Mari kita menyembah Tuhan. Naikkan pujian yang tadi. Bapakku datang 15:44. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan
sertai kami. Biar hati kami terus melekat dengan hati-Mu ya Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih hari ini ada berkat Tuhan terbaik di Tuhan kami nikmati, anak-anak kami diberkati, mereka sekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga, berumah tangga diberkati pagi hari dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh jiwa kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagi hari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia juga diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami dari kami pulang dari tempat ini kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan kebetulan juga diberkati, bahkan bilang jiwa yang ada, jiwa yang hidup bertumbuh mengalami lebih dalam firman bersama kami. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan kota Cirebon semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam ada papa, mama, kakak, adik kami, orang tua, keluarga kami, sanak saudara kami, Tuhan, cucu-cucu kami yang diselamatkan. Selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Anak kami yang terangan pagi hari, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah di bagian kami sepanjang hari. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi Tuhan.